Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di pembelajaran BPI kita, Bina Pribadi Islam. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas membiasakan berinfak dalam setiap kondisi. Nah, jadi sebelum kita membahas materi kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu ya, sholih-sholihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Nah, solih-solihah, pernahkah kalian menolong teman kalian yang sedang kesusahan dengan memberikan uang atau barang lainnya? Bagaimanakah sikap teman kalian setelah diberi bantuan tersebut? Atau pernahkah kalian berinfak di masjid? Bagaimanakah perasaanmu saat berinfak? Nah, orang yang berinfak pada dasarnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri, sekalipun hartanya pindah kepada orang lain atau harta dan kekayaan berkurang. Harta yang kita infakkan di jalan Allah adalah harta kita yang sesungguhnya, karena apapun yang ada pada kita sesungguhnya adalah titipan Allah. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, Ananda Solih-Solihah sudah tahu belum apa itu infak? Atau infak itu beda nggak ya sama sedekah? Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak ya penjelasannya Solih-Solihah. Pengertian infak. Infak berbeda dari sedekah. Infak yaitu memberikan berupa harta, uang, atau bentuk lainnya kepada fakir dan siapa saja yang membutuhkan bantuan. Infak dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan peruntukannya. Misalnya, infak pembangunan masjid dan infak untuk santunan guru. Sementara sedekah yaitu memberikan berupa harta atau selain harta. Misalnya, sedekah senyum atau sedekah ilmu. Pemberian sedekah tidak ditentukan peruntukannya. Nah, solih-solihah, jadi sudah tahu kan bedanya infak dan sedekah itu apa? Pada dasarnya, infak lebih berupa kepada harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas. Bukan cuma harta saja, tetapi juga bisa berupa senyuman, ilmu, atau membuang batu dari jalan. Itu semua sedekah ya. Nah, solih-solihah, sudah sedekah belum hari ini? Kalau belum, jangan lupa tersenyum ya. Selanjutnya, keutamaan infak. Solih-solihah, mengeluarkan infak memiliki keutamaan yang sangat banyak, baik dirasakan setelah berinfak maupun di akhirat. Adapun keutamaan-keutamaan tersebut yaitu yang pertama, pahala berlipat ganda. Dengan seringnya kita melakukan infak, maka pahala yang kita dapatkan akan berlipat ganda sesuai dengan janji Allah pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir
pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Keutamaan yang kedua adalah akan dijauhkan dari setan. Infak juga dapat menjauhkan orang dari godaan dan tipu daya setan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seseorang mengeluarkan sedikit dari sedekah hingga keluarlah 70 setan dari kedua rahangnya." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, menyembuhkan penyakit. Banyak orang yang kebingungan mencari obat untuk penyakitnya, padahal dengan berinfak dan bersedekah dapat mengobati penyakit yang dideritanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan yang keempat yaitu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan berinfak, maka Allah akan meridhoi orang tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya sedekah akan memadamkan murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, keutamaan yang kelima adalah menghapus dosa. Solih-solihah, setiap manusia tidak pernah luput dari dosa ya. Maka dengan memperbanyak berinfak, dosa dapat dihapuskan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, keutamaan yang terakhir yaitu melindungi diri dari su'ul khotimah. Setiap umat muslim pasti menginginkan kematian yang baik atau husnul khotimah. Dengan memperbanyak infak dan sedekah, insya Allah, maka kita akan dapat terhindar dari kematian yang buruk. Selanjutnya yaitu membiasakan infak. Infak merupakan bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Suci adalah sebagian dari iman. Membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti iman. Sabar adalah pelita dan Al-Quran untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya." Hadis riwayat Muslim. Nah, solih-solihah, salah satu tanda orang yang pandai bersyukur adalah selalu mementingkan kebutuhan orang lain sebelum kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hal yang demikian. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk melipat gandakan apa-apa yang telah diberikan kepada orang lain tersebut. Rasulullah SAW juga mengingatkan umatnya untuk menghindari siksa api neraka, walaupun hanya bersedekah sebutir kurma. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, berlindunglah dari siksa api neraka, walau dengan sebutir kurma." Karena ia menutupi kelaparan dari orang yang lapar dan menggantinya dengan kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk berinfak dan selalu berada dalam kebaikan, sehingga kita bisa dikumpulkan di jannahnya kelak. Amin ya robbal alamin.
Baik, soleh-solihah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran